Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sudut Pandang. 13 hingga 17 hari bulan lalu berlangsung satu pertemuan yang membabitkan tokoh-tokoh terkemuka seluruh dunia dan antarabangsa datang ke sini ke Kuala Lumpur untuk berbincang tentang musawah. Apakah itu musawah dan apa kena mengenanya dengan kita, itu yang ingin saya bincangkan dalam episod kali ini. Dan saya berterima kasih kepada Saudari Kamala Chandra Kirana, Komisioner Komnas Perempuan ataupun Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, betul ya sebutan itu. Terima kasih kerana datang dan saya ingin membuka konteks ini sebagai satu perkara biasa. Kerap kali kalau kita sebut pertemuan persidangan antarabangsa itu isunya kompleks, tapi isunya di sini hari ini dalam perbincangan di Sudut Pandang ini bagi saya dalam konteks yang lebih mudah adalah dunia berubah. Globalisasi itu semakin diakui oleh semua walaupun ada yang sukar untuk menerimanya. Dan dalam perubahan ini kita memerlukan satu pemikiran baru dalam menguruskan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan akhirnya komuniti yang lebih besar, iaitu komuniti antarabangsa. Hari ini kita ingin melihat aspek muslimah ataupun wanita muslim itu sendiri. Abad ke-21 ini menjanjikan perubahan yang pasti, dan perubahan ini perlu disertai dengan perubahan sistem, perubahan infrastruktur dan juga perubahan governance dan pemikiran governance atau pengurus tabir itu sendiri. Saudari Kamala, dalam konteks wanita. Terima kasih. Jadi memang dalam 10 tahun terakhir ini, kalau kita melihat data statistik global, ada 200 juta perempuan yang bekerja di dalam ekonomi. Ini pertambahan yang sangat besar, dan pasti dengan angka 200 juta itu akan mempunyai dampak yang sangat besar dan sangat menyeluruh sejak hidup di keluarga sampai dengan dalam sistem ekonomi global yang kita miliki. Data statistik internasional tentang migrasi misalnya menunjukkan bahwa setengah dari setiap orang yang pergi melintasi batas negara adalah perempuan. Perempuan sudah tidak hanya tinggal di rumah, perempuan menjadi pegangan bagi keluarga untuk mendapatkan nafkah. Dan dia berani untuk pergi jauh dari, bukan hanya dari kampungnya, tapi jauh dari negaranya juga. Perlagaan di antara mobility ini, kerana dulunya dalam takrif konteks tradisional, wanita tinggal di rumah, kalaupun bekerja masih lagi utamanya ekosistem yang mana berada berhampiran dengan keluarga terdekat dan sebagainya, dan komuniti itu bertindak sebagai sistem sokongan ataupun pengawasan. Tetapi statistik yang diberikan tadi, wanita bergerak sebagai individu bebas yang bekerja dan menyumbangkan kembali nafkah saraan itu balik ke tempat asalnya. Jadi adakah tuntutan ini berbeza dengan sistem ataupun ekosistem yang ada, kerana dia katakan dari segi undang-undang malah persepsi komuniti itu sendiri masih lagi tidak mengakui realiti baru ini. Sedangkan kita nampaknya di hadapan mata, kalau di Malaysia kita nampak pembantu rumah daripada Indonesia misalnya begitu ramai sekali, dan tentunya mereka ini datang secara sendirian. Tapi dalam konteks pemikiran masyarakat terutama di timur, adakah rata-ratanya masih lagi melihat peranan wanita itu dalam bentuk yang asal itu, iaitu sebagai orang yang duduk di rumah dan membantu menjaga anak-anak dan menjaga hal keluarga sahaja? Adakah itu masih berlaku secara majoriti? Ya, inilah kenapa kami berkumpul 200 perempuan dari lebih dari 40 negara-negara di mana ada komunitas muslim. Karena ada gap yang amat sangat besar antara intinya antara dunia ekonomi, di mana perempuan pergi bekerja sendiri sebagai individu itu karena ada demand untuk tenaganya, karena ada jenis-jenis industri yang memang mereka senang merekrut tenaga kerja perempuan. Ada permintaan yang sangat besar karena misalnya negara-negara yang sudah ekonomi meningkat,
mereka tidak mau lagi bekerja di rumah dan membutuhkan tenaga kerja untuk di-hire di rumah, dan karena itu mereka mencari dari luar negeri karena para perempuan sudah mempunyai pekerjaan lain. Jadi ini adalah realitas ekonomi biasa, fakta rasional, sangat rasional, supply and demand. Nah, tetapi dinamika ekonomi ini punya gap yang begitu besar dengan cara pandang dan tradisi dan nilai-nilai sosial yang masih ada, kelihatan seperti tertinggal. Padahal ini sebuah kekuatan kita sudah tidak bisa menolak karena ini arus yang begitu besar, dan pada akhirnya ini adalah persoalan survival. Karena jika misalnya satu keluarga bilang jangan, kau tidak boleh pergi, jangan pergi, maka mereka akan merasakan karena mereka tidak bisa menyekolahkan adik-adiknya atau anak-anaknya. Jadi ini persoalan survival sebenarnya. Sayangnya kita terlalu terikat dengan nilai-nilai lama, dan kami kaum perempuan dari komunitas muslim duduk bersama untuk bagaimana kita secara membangun kekuatan bersama untuk menyampaikan realitas baru ini dan meminta kebesaran pemikiran dan insight dan kerelaan kita untuk benar-benar menatap realitas dan merubah nilai-nilai kita sendiri, karena bagaimanapun juga nilai-nilai masyarakat selalu berubah mengikuti zaman. Saya perlu pergi rehat sebentar, tetapi apabila kembali, kadang-kadang orang putih kata the other side of the coin. Apabila kita berkumpul dalam komuniti kita sendiri, ada yang melihatnya dan dari segi persepsi, wah, ini golongan feminis yang ingin menuntut lebih kebebasan. Tapi itu mungkin tidak boleh mengajak realiti yang mengatakan bahawa tuntutan globalisasi sekarang menuntut kita membicarakan governance baru ini. Bagaimana nak memenangi persepsi ini? Kerana rata-ratanya pentadbir orang yang berkuasa itu kebanyakannya masih lagi lelaki di seluruh dunia. Jadi adakah ini akan menjadi satu pertembungan atau ia akan menjadi satu diskurs ataupun musyawarah yang lebih civil? Itu kita bincangkan selepas ini. Terima kasih kerana masih menuntut sudut pandang, dan saya masih membicarakan tentang peranan muslimah dan wanita muslim itu di abad ke-21. Sudah begitu banyak sekali fakta-fakta diberikan oleh pelbagai badan, bukan saja badan yang khusus untuk kebajikan wanita, tetapi badan antarabangsa seperti PBB, ISTRO, IOM dan sebagainya. Dan Saudari Kamala Chandra Kirana, Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan berada sini untuk musyawarah yang berlangsung di Kuala Lumpur. Tapi pada sudut pandang kali ini saya ingin bicarakan hujah seterusnya adalah apabila sekumpulan orang duduk dan membentuk satu komuniti yang meminta sesuatu lebih banyak, kerap kali orang melihatnya sebagai pertentangan dengan kepentingan tradisi misalnya. Tetapi arus globalisasi kali ini mungkin disebalik gerakan seperti musyawarah, kerana itu realitinya. Tapi persepsi tradisional, terutamanya bagi kita yang mengagungkan nilai-nilai tradisi di timur ini, bagaimana kita, kalau kata orang putihnya, nak navigate, menelusuri. Kalau kita bertentangan secara hadapan, maka tentu ada casualty-nya ataupun ada korbannya. Tetapi wanita sejak daripada tradisi mempunyai kelebihan untuk berdialog dan musyawarah. Bagaimana nak menggunakan kelebihan dalam konteks ini? Ya. Jadi tentu itulah yang pertama yang kami inginkan adalah kesempatan untuk berdialog, untuk kita bisa saling mendengarkan pendapat dan pengalaman hidup. Nah, kami memulai dari titik pijak bahwa mereka yang menjadi pemimpin di pemerintah kita masing-masing adalah orang-orang yang siap mendengarkan kebenaran, yang menginginkan keadilan, menginginkan kesejahteraan untuk semua warga yang dipimpinnya. Karena itu kami mulai dengan keyakinan itu. Jika memang kita bisa membuka satu tempat berdialog atas dasar komitmen tersebut, maka kami yang kami lakukan adalah kami ingin secara lebih baik juga menceritakan realitas kehidupan perempuan sehari-hari. Kami tidak perlu pakai kata-kata besar yang kata-kata mungkin bahasa Inggris atau bahasa apa. Kadang-kadang kita tidak perlu bahasa-bahasa yang besar. Kita tinggal melihat realitas kehidupan dan mendengar. Misalnya seorang ibu
yang dia membesarkan anaknya sendiri. Dia tidak punya suami lagi karena suaminya meninggal atau mereka bercerai. Tetapi hukum yang ada tentang keluarga tidak bisa mengakui bahwa ibu ini adalah kepala keluarganya. Karena dalam hukum dinyatakan kepala keluarga adalah laki-laki, sehingga dia tidak bisa mewakili dirinya dan kepentingan anak-anaknya. Dia harus berikan ini kepada pamannya misalnya, atau kakaknya, atau adiknya yang laki-laki. Jadi sementara yang tahu apa kebutuhan anak-anaknya adalah si ibu ini, yang harus menanggung konsekuensi dari segala hal yang didapat atau tidak didapat adalah dia sendiri. Jadi ini adalah salah satu cara kami ingin